Baik, mari kita mulai pembahasan kita kali ini. Jadi, sumber yang Anda berikan ini, wah, ini spesifik sekali dan terus terang cukup panas ya. Betul, panas. Sumber ini sama sekali ndak buang waktu loh. Iya kan? Detik pertamanya itu langsung konfrontatif banget. Iya, ini bukan diskusi santai. Ini sengaja dibuat jadi kayak, ya arena perdebatan dari awal. Benar-benar arena. Sumbernya kan dibuka dengan seseorang menyapa Christian Prince. Tapi dia nggak jawab. Dia malah langsung nodong pertanyaan. Explain to me what Yasin mean, gitu kan? Iya. Terus dia tekan lagi, yes. What do you mean? Sementara orang itu jelas bingung. Suasananya jadi tegang banget. Ini sepertinya, bukan sekedar serangan acak ya? Jauh dari kata acak. Kalau kita bedah nih, ini sebenarnya serangan 3 cabang yang sangat terstruktur. 3 cabang. Iya, dirancang buat membongkar sebuah keyakinan dari berbagai sudut. Pertama, dia tafsirkan ulang kata-kata dasarnya. Kedua, dia ragukan sejarah fisiknya. Dan yang terakhir, dia balikan logika teologisnya untuk menyerang dirinya sendiri. Oke, serangan 3 cabang. Menarik rangkanya. Coba kita mulai dari cabang pertama ya. Serangan terhadap makna. Jadi setelah pembukaan yang canggung itu, klaim utamanya apa soal Yasin ini? Inti tuduhannya itu fundamental banyak. Jadi argumen yang dibangun di sumber ini adalah frasa Yasin dalam Al-Quran itu Bukan sekedar huruf misterius seperti yang kita tahu. tepat, bukan itu. Melainkan ini yang wownya, sebuah seruan kepada dewa pagan kuno. Tunggu, dewa pagan. Jadi klaimnya di sini bukan cuma soal arti kata, tapi menuduh ada dewa pagan Yang diselundupkan ke dalam ayat suci. itu dia, tuduhan yang luar biasa berat. Gimana cara sumber ini mencoba membuktikannya? Strateginya adalah dengan memecah frasa itu. Jadi, ada 2 bagian. Menurut sumber ini, Sin itu nama dewa bulan. Dewa yang disembah luas di Timur Tengah kuno, jauh sebelum Islam ada. Oke, Sin itu dewa bulan. Lalu, ya-nya? Nah, bagian ya ini, yang kalau di bahasa Arab modern kan artinya seruan wahai, dia klaim itu kata kuno dari rumpun bahasa Semit kayak Aram, yang artinya dewa. Jadi kalau disambung, Yasin diartikan sebagai dewa Sin. Atau wahai dewa Sin, betul. Wow, ini kan langsung mengarah ke kesimpulan kalau ada elemen penyembahan berhala yang tersembunyi di dalam teks suci Islam. Sumbernya bahkan provokatif banget nanyanya. Kenapa Allah bersumpah demi Sin, dewa bulan? Tepat sekali. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, ya ini tuh strategi polemik yang klasik banget. Anda coba cari kaitan, entah itu bahasa, simbol, atau ritual antara sebuah agama dengan kepercayaan pagan sebelumnya. Tujuannya untuk meruntuhkan klaim keasliannya ya? Nah, tujuannya buat bilang, lihat, agamamu itu nggak seunik yang kamu kira. Akarnya tuh di sini, di penyembahan berhala. Dan sepertinya dia nggak berhenti di situ. Dia coba hubungkan ini ke tema yang lebih besar lagi kan? Sesuatu tentang bintang. Betul, argumen Yasin ini cuma batu loncatan. Sumber ini kemudian lanjut mengklaim kalau Al-Quran juga bersumpah demi bintang. Dia merujuk ke surah An-Najm. Oh, untuk memperkuat narasi soal penyembahan benda langit itu. Ya, dan biar argumennya lebih hidup, dia ceritakan sebuah kisah yang dramatis. Ah ya, saya ingat. Kisah tentang sepupu Nabi Muhammad kan, yang katanya menyatakan nggak percaya sama Tuhan bintang. Betul. Dan reaksi Muhammad, seperti yang digambarkan di sumber itu, sangat menakutkan. Dia bertanya, kamu nggak takut Allah akan kirim anjingnya untuk makan kamu? Anda bisa lihat ya, narasi seperti ini kuat sekali. Terlepas dari validitas sejarahnya, cerita ini sengaja dibuat terdengar kuno, brutal. Mitologis. Persis. Konsep anjing Allah itu sengaja dimasukkan untuk menciptakan citra yang primitif. Dan ceritanya kan berlanjut. Sumber ini mengklaim orang itu lalu pergi ke Yaman dan benar-benar dimakan singa yang di narasi ini disebut sebagai anjing Allah. Lalu dia langsung tunjukkan kontradiksi. Iya, di satu sisi ada anjing pemburu milik Allah, di sisi lain ada hadis yang dikutip memerintahkan untuk bunuh anjing. Ini cara yang cerdik ya untuk menciptakan kebingungan. Sangat cerdik. Jadi cabang serangan pertama ini berlapis sekali. Mulai dari klaim linguistik yang mengejutkan.
lalu diperluas ke tema penyembahan bintang, diilustrasikan dengan cerita brutal, dan diakhiri dengan menunjukkan dugaan kontradiksi. Semua dirancang untuk mengikis fondasi kepercayaan dari dalam. Oke, ini menarik sekali cara argumennya dibangun. Nah, setelah menyerang makna dari teksnya, argumennya bergeser total kan? Dari yang abstrak ke sesuatu yang sangat fisik. Betul. Ke naskah atau manuskrip kuno itu sendiri. Jadi ini perpindahan dari perang teologis ke perang historis gitu ya? Bisa dibilang begitu. Argumennya sekarang soal bukti fisik. Ini membawa kita ke bidang yang namanya kritik tekstual. Kritik tekstual, kedengarannya agak berat ya. Bisa nggak dijelasin lebih simpel? Ini kayak kerjaan detektif, tapi untuk naskah kuno gitu bukan sih? Nah, itu dia. Analogi yang pas banget. Persis kayak gitu. Para detektif ini nyari tahu seberapa bisa diandalkan teks yang kita punya sekarang kalau dibandingin sama versi-versi paling tuanya. Logikanya, semakin banyak salinan kuno dan semakin dekat waktunya ke penulis asli, semakin kita yakin teksnya nggak berubah. Tepat. Nah, sumber ini menggunakan logika itu untuk menyerang Al-Quran. Gimana caranya? Bukti apa yang diajukan di sumber ini? Dia menyoroti beberapa manuskrip terkenal. Pertama, manuskrip Birmingham. Dia akui kalau penanggalan karbonnya menunjukkan perkamennya itu mungkin dari zaman Nabi Muhammad. Tapi, ada tapinya. Dia langsung tolak dengan klaim tintanya itu pasti dari masa setelahnya. Alasannya, ada titik dan tanda baca vokal. Menurut dia, itu belum ada pada zaman itu. Jadi intinya, kertasnya mungkin kuno, tapi tulisannya dimodifikasi belakangan. Gitu ya? Itu klaimnya. Ini poin perdebatan umum sih dalam studi Al-Quran. Lalu dia pindah ke manuskrip Sana'a dan Samarkan. Di sini klaimnya lebih blak-blakan. Oh ya? Dia bilang naskah-naskah ini benar-benar berbeda dari Al-Quran yang kita kenal sekarang. Dia nggak merinci bedanya di mana, tapi pernyataan absolut itu kan sudah cukup untuk menanamkan keraguan. Dan untuk menutup argumen ini, dia pakai analogi yang tajam banget. Seingat bagian itu, yang soal Amazon kan? Iya, dan itu efektif sekali secara retorika. Christian Prince bilang, kurang lebih, saya ini manusia biasa dan saya bisa melindungi buku-buku saya di Amazon. Nggak ada yang bisa ubah. Kenapa Allah sebagai Tuhan tidak bisa melindungi kitabnya sendiri? Wah, itu benar-benar membawa perdebatan akademis yang abstrak ke level yang sangat personal dan gampang dipahami. Tepat. Pertanyaannya jadi bukan lagi soal filologi yang rumit, tapi jadi soal logika sederhana. Kalau manusia aja bisa, kenapa Tuhan enggak? Analogi itu dirancang untuk membuat audiens merasa bahwa gagasan pelestarian ilahi yang sempurna itu ya jadi nggak masuk akal kalau dibandingkan sama teknologi modern. Betul. Cara yang sangat kuat untuk menutup cabang serangan kedua, serangan terhadap keaslian fisik teks. Oke, jadi kita sudah bahas serangan ke makna dan serangan ke bukti fisik. Sekarang kita sampai di cabang ketiga. Kalau argumen manuskrip itu buat menanamkan ragu soal pelestarian fisik teks, argumen terakhir ini sepertinya menerapkan keraguan itu ke ide yang lebih besar lagi ya, ke kekuatan Tuhan itu sendiri. Anda nangkap dengan sempurna. Ini manuver argumen yang paling filosofis. Serangan dari dalam. Dia menggunakan keyakinan internal Islam untuk melawan keyakinan Islam lainnya. Maksudnya? Secara spesifik, dia menargetkan umat muslim yang percaya kalau kitab-kitab suci sebelumnya, Injil dan Taurat, sudah diubah atau dirusak oleh manusia. Oke, ini agak bikin pusing nih logikanya. Coba ya, saya coba rangkum. Jadi, logikanya begini kan. Al-Quran bilang kalau Allah itu menurunkan Taurat dan Injil. Betul. Nah, kalau kitab-kitab itu firman-Nya Allah, tapi ternyata bisa diubah sama manusia, berarti firman-Nya nggak terlindungi dong. Gitu bukan sih intinya? Persis. Itu dia yang menciptakan paradoks teologis. Menurut argumen ini, Anda nggak bisa percaya dua hal sekaligus secara konsisten. Pertama, Allah Maha Kuasa dan firman-Nya sempurna. Kedua, firman-Nya yang sebelumnya bisa diobrak-abrik manusia. Kalau yang kedua benar, yang pertama jadi diragukan. Berarti Allah dianggap tidak cukup kuat untuk melindungi firman-Nya sendiri. Itu kesimpulan logisnya menurut argumen ini. Dan untuk menyampaikan poin ini bahasanya provokatif sekali ya. Kita laporkan secara netral saja. Dia bilang keyakinan ini membuat Allah terlihat seperti shish kebab yang perkataannya bisa diubah siapa saja. Iya, dia bahkan bilang, kalau saya bisa mengalahkan Allah dan mengubah kata-katanya, jelas dia bukan Tuhan. Bahasa kasar itu sengaja untuk efek kejut.
supaya pendengar benar-benar menghadapi implikasi dari keyakinan mereka. Yang menurutnya merujuk pada teks yang secara fisik ada pada zaman Muhammad. Benar, saya ingat itu. Dia menuduh terjemahan umum yang kita sering dengar, yaitu mengonfirmasi apa yang datang sebelumnya, itu terjemahan yang nggak akurat. Menurutnya, terjemahan itu sengaja dibuat untuk menghindari implikasi bahwa Al-Quran sebenarnya memvalidasi Alkitab abad ke-7 yang ada saat itu. Jadi argumennya jadi lengkap. Dia coba tunjukkan bahwa Al-Quran sendiri menjadi saksi atas keaslian Alkitab pada masanya, yang mana itu bertentangan langsung dengan gagasan kalau Alkitab sudah rusak jauh sebelumnya. Sebuah upaya pamungkas untuk membongkar sebuah keyakinan dengan menggunakan kerangka keyakinan itu sendiri. Jadi kalau kita simpulkan, setelah membedah semuanya ini, jelas ini bukan sekedar kumpulan tuduhan ya. Ini serangan 3 cabang yang diperhitungkan dengan sangat matang. Dirancang untuk membongkar sebuah keyakinan dari dalam keluar. Betul. Pertama, dengan menulis ulang makna kata dasarnya, lalu menghapus sejarah fisiknya, dan terakhir membalikkan logika teologisnya sendiri. Benar. Dan penting untuk kita ingat ya, tujuan kita di sini kan bukan untuk memvalidasi atau membantah argumen-argumen ini. Bukan sama sekali. Tujuan kita adalah memahami cara kerjanya. Bagaimana klaim linguistik, narasi sejarah, kritik tekstual, dan logika filosofis itu ya ditenun menjadi satu untuk menciptakan sebuah narasi polemik yang koheren dari sudut pandang pembicaranya. Tepat sekali. Kita melihat arsitektur dari sebuah argumen. Dan ini jadi bikin kita mikir satu hal penting sih untuk Anda renungkan juga. Di perdebatan antar agama, seperti yang ada di sumber ini, apa sih yang sebenarnya dianggap sebagai bukti yang sah? Menarik. Apakah bukti itu harus berupa manuskrip kuno dan analisis tekstual seperti di bagian kedua tadi? Apakah itu konsistensi teologis internal seperti yang diuji di bagian ketiga? Atau jangan-jangan pengalaman iman pribadi yang pada dasarnya nggak bisa diukur dan diverifikasi orang lain? Sumber ini sangat bergantung pada satu jenis bukti ya. Ya, bukti empiris dan logis. Tapi dalam ranah keyakinan, standar pembuktian itu sendiri seringkali menjadi inti dari perdebatannya. Apa yang dianggap bukti tak terbantahkan oleh satu pihak, mungkin sama sekali nggak relevan bagi pihak lain. Jadi pertanyaannya adalah, saat dua dunia dengan standar bukti yang berbeda ini tertabrakan, bisakah ada pemenang yang sesungguhnya?